Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep ide untuk jualan dari pisang dan juga santan, namanya pisang Thailand. Nah, seperti apa proses, cara pembuatan, serta bahan-bahannya? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, di sini aku menggunakan 9 buah pisang, yaitu jenisnya pisang kepok yang udah matang. Jadi lebih enak di sini menggunakan pisang yang sudah benar-benar matang ya, jangan yang baru mengkal, karena supaya lembut nanti hasilnya. Dan nanti untuk pisangnya ini akan aku bagi masing-masing menjadi 2 bagian. Nah, ini aku bagi menjadi 2 bagian, dibelah aja ya di bagian tengahnya seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, kalau ditanya jenis pisang apa yang cocok untuk membuat pisang fla Thailand atau pisang Thailand ini, aku sarankan menggunakan pisang kepok aja ya, karena teksturnya tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu kenyal. Harganya pun juga miring, untuk ide usaha itu bisa menguntungkan banyak. Nah, kalau sudah dibelah menjadi 2 bagian, kemudian pipihkan dengan cara dipencet seperti ini, atau dipipihkan aja, bisa menggunakan apa aja. Nah, kalau sudah selesai semuanya dipipihkan seperti ini, kemudian siapkan teflon atau wajan, berikan 2 sendok makan margarin, lalu masak atau panaskan apinya dengan menggunakan api yang sedang aja. Kemudian untuk pisangnya ini akan aku panggang ya, hingga berwarna sedikit kecoklatan. Dan tunggu hingga sisi sebelahnya sudah kecoklatan, baru dibalik. Cepat aja ya untuk memanggangnya, tidak perlu sampai benar-benar coklat, hanya sedikit kering aja di bagian permukaannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian angkat, lalu lakukan semuanya hingga pisang selesai. Sebenarnya untuk membuat pisang Thailand ini terinspirasi ya dari singkong Thailand. Nah, tapi ini untuk bahannya aku buat dari pisang, tapi untuk flanya sama prosesnya seperti kalau kita membuat singkong Thailand. Nah, kalau singkong itu kan direbus. Nah, untuk pisangnya ini aku panggang sebentar supaya rasanya lebih beda. Nah, kalau semuanya pisang sudah selesai dipanggang, kemudian sisihkan terlebih dahulu untuk pisangnya. Kita akan membuat untuk flanya. Oke, untuk pisangnya aku sisihkan terlebih dahulu ya. Sekarang bahan untuk fla, siapkan 250 ml santan. Ini tadi dari 60 ml santan kental yang aku tambahkan dengan air. Kemudian tambahkan 20 gram keju dengan cara diparut atau diserut seperti ini. Kemudian akan aku tambahkan dengan 5 sendok makan susu kental manis. Kalian juga bisa ya, misalkan flanya ini mau dibuat gurih, berarti untuk susu kental manisnya boleh di skip, lalu tambahkan dengan sedikit garam, itu nanti hasil flanya akan gurih. Tapi di sini aku membuat flanya manis. Nah, kemudian siapkan 1 sendok makan maizena, nanti akan aku gunakan untuk melarutkan ya.
dan juga masukkan 1 lembar daun pandan, kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, untuk larutan maizena, jadi tadi 1 sendok makan tepung maizena tambahkan dengan 1/4 gelas air yang fungsinya untuk mengentalkannya. Jadi seperti ini. Lalu kalau sudah mendidih, kemudian tuang untuk larutan maizena. Lalu aduk, kemudian tunggu hingga meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup, angkat lalu dinginkan terlebih dahulu. Kemudian aku siapkan cup dari aluminium foil seperti ini. Lalu masing-masing akan aku isi dengan 6 pisang. Jadi 3 pisang yang aku belah itu menjadi 3 cup. Masing-masing isinya 6 ya. Kalau sudah pisangnya masuk semua, baru akan aku tuang di atasnya dengan flanya. Nah, untuk fla ini bisa ditunggu dingin ataupun bisa hangat untuk menuangnya, jadi sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tuang kurang lebih 2 sendok sayur kecil, atau kalau menggunakan sendok sayur yang besar, takarnya 1 sendok sayur ya, atau sesuai dengan selera untuk flanya ini. Jadi pisang fla saus Thailand atau pisang Thailand ini bisa disajikan dingin ataupun panas. Kalau mau dingin ya boleh disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas. Kalau mau hangat atau panas boleh langsung disajikan. Ini cocok banget ya untuk ide jualan, belum banyak mungkin yang jualan ini pisang fla Thailand atau pisang Thailand. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya yang ingin membuat ide usaha. Nah, di atasnya supaya tidak polos aku berikan taburan choco chip, atau juga bisa ditaburi dengan keju parut. Jadi sesuaikan aja dengan selera. Ini aku beri sedikit daun pandan di bagian atasnya. Nah, siap untuk disajikan atau untuk dijual. Untuk harga jualnya silakan aja tentukan sendiri ya dari modal yang dikeluarkan. Nah, ini saatnya untuk icip-icip ya. Sekarang aku akan mencoba satu. Ini untuk tekstur dari pisangnya lembut ya, karena kita menggunakan pisang kepok kuning. Dan untuk rasanya itu gurih-gurih manis, cocok banget dan juga enak. Ini kalian harus mencoba, walaupun tidak dijual lagi juga bisa ya, dibuat snack untuk keluarga. Mantap banget untuk rasanya. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian yang ingin membuat usaha atau snack keluarga. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat snack, yaitu dari olahan pisang agar-agar roti tawar yang sangat enak. Nah, seperti apa tutorialnya? Simak terus videonya. Nungguin ya. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap di sini. Jadi yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Nah, ini adalah bahan yang aku gunakan. Jadi aku menggunakan pisang kepok kuning. Pastikan untuk pisang kepok kuningnya yang sudah matang. Kurang lebih ini tadi 8 buah ya. Nah, seperti ini untuk pisangnya. Lalu di sini juga aku menggunakan tambahan ada vanili, lalu roti tawar. Roti tawarnya ini kurang lebih 6 lembar, lalu gula pasir, agar-agar, santan, dan juga margarin cair. Untuk pisangnya akan aku haluskan ya, jadi untuk menghaluskannya jangan terlalu halus, kasar aja dengan menggunakan garpu seperti ini. Kalau di blender itu kan hasilnya akan sangat lembut ya, jadi aku ingin teksturnya masih agak sedikit kasar. Lalu masukkan juga untuk gula pasir,
Agar-agar bubuk pilih yang tanpa warna ya, 1 bungkus. Tambahkan vanili bubuk. Lalu santan, ini aku menggunakan santan instan. Selanjutnya masukkan juga untuk margarin cair. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata semua, lalu akan aku siapkan untuk loyang. Jadi di sini aku menggunakan loyang berukuran 7 kali 20 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Nah, lalu untuk roti tawarnya akan aku potong sesuai ukuran dari loyang yang akan aku gunakan ya. Jadi untuk rotinya ini aku letakkan di dasar loyang. Jadi ikuti saja seperti apa yang aku contohkan ya. Nah, kalau kalian tidak ada kertas baking paper, boleh loyangnya dioles dengan margarin lalu ditabur dengan menggunakan tepung. Nah, seperti ini ya, letakkan di dasar loyang. Selanjutnya untuk di atasnya akan aku taburi dengan menggunakan keju parut. Taburkan merata. Selanjutnya masukkan untuk adonan pisang di atas keju ya. Lalu ratakan. Nah, bagi kalian yang tidak suka santan, santan boleh diganti dengan susu UHT ya. Jadi sesuaikan dengan selera aja. Nah, setelah pisangnya rata, lalu kemudian masukkan atau taburi dengan choco chip atau coklat. Kalian juga bisa ganti dengan meses ya. Kalau tidak juga boleh coklat blok yang kalian parut lalu taburkan di atas adonan pisang seperti ini. Selanjutnya tutup kembali dengan lapisan roti tawar. Untuk roti tawarnya agak ditekan ya supaya bisa menempel di lapisan di bawahnya, karena nanti kalau tidak ditekan itu akan berongga, jadi pastikan agak sedikit ditekan ke bawah. Nah, kalau sudah, lalu di atasnya akan aku tabur lagi dengan menggunakan keju parut seperti ini. Lalu ratakan. Dan tambahkan lagi untuk adonan pisang. Lalu ratakan juga. Jadi di sini dibuat berlapis ya untuk roti tawar, keju, juga adonan pisangnya. Lalu taburi dengan menggunakan choco chip. Sekali lagi bisa ya, kalian gunakan juga taburan meses atau mungkin coklat yang lain. Silahkan sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kasih keju lagi untuk menghabiskan kejunya ya. Lalu untuk di bagian paling atas atau permukaannya akan aku berikan kembali potongan roti tawar. Nah, di sini juga harus sedikit ditekan ya supaya bisa nempel di adonan bawahnya sehingga nanti tidak berongga.
Nah, selanjutnya akan aku kukus. Pastikan untuk pengukusnya sudah mendidih dulu airnya. Kukus dengan menggunakan api yang kecil. Tutup panci, dialasi dengan menggunakan serbet. Waktunya 20 menit. Setelah matang, lalu dinginkan terlebih dahulu. Nah, baru setelah benar-benar dingin akan aku keluarkan dari loyangnya. Jadi jangan dikeluarkan saat masih hangat ya, tunggu benar-benar dingin seperti ini supaya tidak hancur untuk olahan pisang yang kita buat ini. Nah, selanjutnya aku akan memotong, kita akan lihat teksturnya. Jadi teksturnya di sini mirip dengan bolu ya, walaupun kita tidak menggunakan telur seperti ini. Kalian bisa mencoba supaya tidak bosan dengan olahan pisang yang begitu-begitu saja. Coba kalian kreasikan seperti resep yang aku berikan ini, rasanya lebih enak. Dan juga ini untuk olahan pisang yang aku buat ini bisa kalian gunakan sebagai isian snack box, atau mungkin untuk teman minum kopi ataupun teh. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya, sangat kokoh dan tidak rapuh. Selanjutnya aku akan coba untuk mencicipinya seperti apa untuk rasanya. Untuk rasanya sendiri karena terbuat dari pisang kepok jadi agak sedikit legit ya. Kalau istilah Jawa itu pulen, tapi lembut karena ada roti juga keju. Jadi rasanya balance, manis, gurih. Kalian harus mencobanya. Nah, demikian saja ya untuk resepku kali ini. Olahan pisang ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan pisang dan santan. Ini biasa kalau di daerah Makassar disebutnya kue barongko ya, tapi aku di sini menggunakan cup pembuatannya tanpa menggunakan daun pisang. Nah, seperti apa prosesnya? Simak terus videonya. Pertama aku akan membuat air gula Jawa terlebih dahulu, yaitu dari 300 ml air yang aku tambahkan dengan gula aren atau gula Jawa sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan dengan daun pandan, masak hingga gula Jawanya ini larut. Nah, kalau sudah larut seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan bahan yang lain, ada 6 buah pisang kepok. Ini aku menggunakan kepok kuning yang sudah matang, lalu kupas kulit dan potong-potong. Di sini memotong-potongnya sesuai selera aja, agar mudah aja ya saat proses penghalusan. Jadi lebih kecil juga lebih bagus supaya cepat nanti halusnya. Selanjutnya akan aku campur dengan menggunakan blender semua bahan. Jadi nanti dihaluskan dengan menggunakan blender ya. Ada pisang kepok tadi. Lalu di sini aku akan tambahkan untuk bahan-bahan yang lain. Di sini aku berikan 65 gram santan. Santan instan ya. Tambahkan air gula Jawa yang sudah dingin. Masukkan juga 2 butir telur. Setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian setengah sendok teh garam.
2 sendok makan maizena atau tepung maizena, lalu 1 sendok teh bubuk Nutrijel. Ini aku menggunakan yang warna coklat atau rasa coklat ya. Kalian bisa menggunakan bubuk Nutrijel yang warna plain, karena aku habis jadi menggunakan yang coklat. Nah, kemudian blender, setelah di blender jadinya seperti ini. Lalu siapkan cup. Di sini aku menggunakan cetakan kue putu ayu yang sudah dioles dengan menggunakan minyak sayur. Lalu tuang semua adonan ke dalam cup. Untuk satu resep ini menjadi 23 cup. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus dinyalakan ya apinya dan tunggu hingga airnya mendidih. Jadi untuk mengisinya penuh aja, tidak apa-apa karena nanti tidak akan mengembang adonannya setelah matang. Oke, setelah siap lalu akan aku kukus. Nah, untuk pengukusnya ini berikan daun pandan seperti ini supaya nanti beraroma harum untuk kue barongko yang kita buat ini. Nah, selanjutnya setelah mendidih lalu kukus kuenya, kukus selama 25 menit. Jangan dibuka tutup ya, untuk tutup pancinya diberi ala serbet dan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit kemudian angkat dan tunggu hingga benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakannya. Kenapa menunggu benar-benar dingin? Karena untuk kue barongko ini kan identiknya dengan kue yang lembut. Jika dikeluarkan saat masih hangat nanti takutnya hancur, jadi tunggu benar-benar dingin. Nah, kalau menggunakan bungkus daun pisang itu sebenarnya lebih aman karena tidak perlu menunggu dingin, saat masih panas pun juga sudah bisa di santap atau dimakan ya. Nah, ini lakukan untuk mengukus hingga semuanya selesai. Oke, dan yang sudah matang akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dingin dia akan agak sedikit menciut ya, atau dari cetakan yang tadinya penuh akan sedikit menurun. Lalu selanjutnya kalau sudah dingin keluarkan dari cupnya. Nah, ini untuk cara penjualannya boleh dimasukkan ke dalam mika yang kecil-kecil atau dialasi dengan menggunakan kertas untuk roti kukus, itu juga bisa. Kalau sudah dingin gampang banget dan tidak rapuh ya teksturnya. Nah, ini adalah resep kue barongko yang menggunakan cup. Karena aku di sini kesulitan untuk mendapatkan daun pisang, maka aku menggunakan resep yang memakai cup. Jadi kenapa aku tambahkan dengan bubuk jelly itu supaya adonannya ini tidak terlalu lembek, jadi masih bisa kokoh saat dikeluarkan dari cetakannya. Oke, dan ini hasilnya, dan ini menurut aku ya itu lebih nikmat kalau dihidangkan selagi sudah benar-benar dingin. Jadi disimpan dulu di kulkas, disantap dingin itu lebih enak rasanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah untuk olahan pisang dengan santan ini. Selamat mencoba, dan juga tentunya ini bisa banget untuk ide jualan. Untuk teksturnya yang lembut dan juga legit, aroma gula Jawa serta santannya itu membuat nikmat tersendiri ya. Kalau makan satu pasti kurang. Oke, demikian tadi saja untuk resep dan bahan-bahannya lengkap ada di akhir video. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah yang ingin berjualan snack ini menjadi snack box. Silahkan, mudah-mudahan laris manis. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo, assalamualaikum. Kali ini aku akan membuat gedok dari pisang. Nah, seperti apa tipsnya, juga cara pembuatannya, simak terus untuk videonya. Biasanya kalau gedok pisang ini sebagai makanan khas atau oleh-oleh khas dari Jawa Timur ya, kita sering menjumpai jika kita main ke sana. Nah, ayo kita segera untuk membuatnya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis.
Nah, ini bahannya. Siapkan juga daun pisang untuk membungkus, lalu pisang rajanya yang sudah matang. Nah, ini pilih pisang raja yang sudah matang hingga kulit luarnya nampak kecoklatan, supaya nanti saat dikukus madu pisang bisa keluar. Kukus dengan kulitnya selama kurang lebih 20 menit. Kenapa tidak dikupas kulitnya? Supaya nanti hasil pisangnya sedikit coklat. Ini pisang yang tadi sudah aku kukus dan kupas kulitnya, hasilnya pisangnya tampak coklat ya. Lalu siapkan juga tepung beras, tepung maizena, gula pasir, sejumput garam, serta vanili bubuk. Selagi pisangnya masih panas, lalu hancurkan dengan menggunakan food chopper dari Mito yang serinya CH100. Di sini ada dua variannya, 1,5 liter dan juga 0,7 liter. Nah, di sini aku menggunakan yang 0,7 liter. Jika kalian ingin mendapatkan produk daripada Mito Chiba, silahkan nanti cek di kolom deskripsi. Di sana akan aku sertakan linknya. Kalian bisa order di sana atau mungkin bisa tanya-tanya terlebih dahulu di Instagram Mito Chiba. Nanti di sana juga akan aku sertakan link daripada Instagramnya. Nah, lalu setelah itu pisangnya akan aku haluskan atau akan aku hancurkan supaya menjadi lembut ya untuk pisangnya. Masukkan juga gula pasirnya, lalu chopper lagi dengan menggunakan Mito Chiba. Lalu campur semua bahan, ada tepung beras, garam, tepung maizena, juga vanili. Aduk hingga tercampur rata semuanya. Siapkan juga daun pisang yang sudah layu ya daun pisangnya, supaya nanti saat digulung itu daun pisangnya tidak robek. Jadi letakkan untuk adonan pisang tadi di tengah daun pisang. Kita bungkus seperti kita kalau membungkus lontong atau lemper ya. Lalu di bagian ujungnya boleh disemat dengan menggunakan lidi atau dengan staples seperti ini. Tapi karena ini daunnya tebal, jadi aku akan menggunakan lidi aja atau tusuk gigi. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Untuk banyaknya silakan sesuaikan dengan selera ya. Lalu akan aku kukus dengan menggunakan rice cooker dari Mito. Jadi ini 8-in-1 ya kegunaannya. Jadi akan aku pilih yang untuk mengukus. Di dalamnya sudah aku kasihkan air. Lalu berikan angsang, tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih lalu letakkan untuk adonan ketuknya. Dan kukus selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, lalu akan aku angkat dan akan aku dinginkan terlebih dahulu. Dinginkan terlebih dahulu supaya getuknya itu bisa keset ya. Kalau masih panas itu getuknya akan sedikit lunak. Nah, ini setelah aku dinginkan dan sudah aku simpan di kulkas ya supaya cepat saja. Sekarang saatnya akan aku potong dan akan kita lihat tekstur daripada getuk pisang yang kita buat.
Ini setelah dipotong jadi warnanya juga cantik seperti yang dijual di pasar-pasar. Teksturnya juga lembut. Saatnya aku mencicip dan rasanya pas. Nah, tipsnya di sini kalian harus menggunakan pisang raja yang sudah sangat matang. Demikian tadi resep getuk pisang ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.